Katakan padaku, Sartaj. Aku bisa lihat percikan kehidupan di matamu. Jangan berharap akan terjadi apa yang aku katakan padamu. Dan jangan berpikir untuk kembali ke Aberkot. Bahkan, dengan kesalahan pun karena jika aku dapat menyelamatkan hidupmu. Asal kau tahu, aku juga bisa membunuhmu, Sartaj. Ibu Suri, aku adalah pelayan. Semua akan kulakukan sesuai keinginanmu. Jika ada permintaan lain, maka katakan padaku. Tidak sekarang, tapi nanti. Pergilah sekarang. Apa dia sudah siap, Mansing? Iya, Ibu Suri. Yang Mulia, Sartaj telah melarikan diri. Bahkan angin saja tidak bisa melewati penjara tanpa adanya izin langsung dariku. Bagaimana seorang tahanan bisa kabur? Pasti ada pengkhianat di istana ini. Seseorang pasti telah membantunya untuk kabur seperti itu. Tuan, Anda benar. Aku ingin kau mengatakan siapa yang telah berani menolong Sartaj. Tuan, tolong selamatkan hidupku. Tapi Ratu Gayatri sendiri yang membantu tahanan Sartaj untuk kabur. Segera kita adili Ratu Gayatri. Apakah kau, Ratu Gayatri, Ratu dari Amerkot, telah membantu seorang tahanan yang bernama Sartaj untuk kabur dari penjara, yang telah divonis untuk menerima hukuman mati? Yang Mulia, Ratu Gayatri tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia tidak akan pernah melawanmu dan juga Amerkot. Apa dia seorang pengkhianat? Pasti ada konspirasi di sini dan bekerja sama dengan Sartaj. Apapun yang aku lakukan, itu telah sesuai dengan kemauanku. Ini adalah keputusanku untuk Sartaj. Karena ini tidak pernah adil bagi Sartaj untuk mati di tanganmu. Itu tidak akan terjadi. Yang mempunyai keputusan tentang jasa baik dan dosa hanyalah Tuhan dan Raja saja. Tapi Yang Mulia, jika Ratu Gayatri telah melakukan hal semacam itu, maka pasti ada alasan di balik semua ini, kan? Sudah cukup, Nenek. Tidak ada yang boleh berbicara antara Raja dan Ratu hari ini. Ratu Gayatri, kau telah menghancurkan kepercayaan yang kuberikan padamu. Bagaimana bisa kau melakukan semua ini? Kau bukan melakukan kejahatan biasa. Kau mengkhianati kerajaan kita. Yang kau lakukan adalah mengkhianati Amerkot, kerajaan kita. Kau telah mengirim pesan yang salah pada orang-orang kita bahwa aku tidak akan bisa menghukum seorang kriminal. Seorang pembunuh menggunakan pisau belati di tubuhnya. Perbedaannya berada di niatnya. Ada orang yang ingin menyelamatkan hidup dan ada yang ingin membunuh seseorang.
Yang mulia, apapun yang aku lakukan, ini untuk kesejahteraanmu dan juga Amerkot. Jadi jelaskan bagaimana kesejahteraanku sama dengan kesejahteraan Amerkot. Jangan katakan pada yang mulia yang sebenarnya. Bahkan di dalam mimpimu. Aku tidak bisa mengatakannya Kau padamu. harus mengatakannya padaku. Kau juga harus menjawab pertanyaan yang kuberikan. Karena aku adalah Raja Amerkot yang terhormat. Dan aku adalah Ratu Amerkot. Dan yang mulia, aku tidak percaya bahwa Sartas adalah seorang kriminal. Keadilan dilakukan bukan karena rasa percaya, tetapi karena bukti-bukti. Yang mulia, aku berbicara mengenai prinsip keadilan. Dan prinsip keadilan berkata tidak masalah jika ribuan kriminal diselamatkan. Tapi orang yang tidak bersalah tidak seharusnya dihukum. Bagus, Yang Mulia. Ini drama bagus yang kau berikan di pengadilan. Pertama, tamumu tidak berlaku sopan pada seorang gadis. Lalu ratumu membuktikan bahwa gadis itu bersalah. Bahkan Sartats lebih baik daripada dia. Apapun yang dia lakukan, dia telah melakukan di belakang pintu. Tapi ratumu merendahkanku di depan semua orang. Aku sudah melihat keadilan Yang Mulia Indravadan. Aku sudah melihatnya. Kalian berdua suami istri yang sudah membuat lelucon atas keadilan. Ratu Gayatri, aku telah membuat kesalahan besar karena aku telah percaya padamu. Saat melakukan putaran api, dalam upacara pernikahan, kau berjanji padaku bahwa kau akan selalu bersamaku dalam semua keputusanku. Kau berjalan di sampingku saat itu. Kini apa yang terjadi? Apa kau lupa semua janji-janjimu? Dan semua itu adalah untuk orang yang telah melakukan kejahatan besar di istana kita? Apa sekarang Yang Mulia akan memenggal kepala ratu? Diamlah, Kokila. Kalau tidak, maka dia akan memotong kepalamu. Hei, tunggu Rageswari. Tunggu, Rageswari. Rageswari, apa yang kau lakukan? Yang Mulia, lepaskan aku. Biarkan aku mati. Aku sudah mati sejak aku tahu orang itu masih hidup. Aku sudah berubah jadi abu. Biarkan abu ini terbang ke udara. Rageswari, percayalah padaku. Sartas tidak akan dibiarkan Aku hidup. percaya padamu, tapi lihatlah. Sekarang aku tidak bisa percaya pada siapapun. Rageswari! Kau sudah menampar dirimu sendiri karena kau tahu bahwa kau tidak akan bisa memenuhi janjimu. Kalau perkataanmu benar, kau tidak akan mengizinkan penjahat itu kabur dari sini. Aku tidak akan membuat satu kesalahan yang akan menjadi sebuah penyebab ternodanya kehormatan dari leluhurku. Aku berjanji bahwa aku akan menghabisi Sartas dengan tanganku sendiri. Aku pasti memenuhi janji itu. Sebelum matahari tenggelam hari ini, Raja Indravadan Deong akan memenggal kepala Sartas dan kembali.
atau matahari tidak akan tenggelam hari ini. Aku sudah mencarinya kemana saja, tapi Sartas tidak bisa aku temukan. Aku tidak akan kembali sebelum aku menemukannya. Ayo! Berhenti! Sartas, tunggu! Kau sudah menghukumku atas kesalahan kakakku, kan? Tapi ingat, jika kau melukaiku, Yang Mulia juga tidak akan hidup dengan tenang. Kau belum tahu kakakku. Kakakku akan meracuni hidup kalian. Ini terakhirnya ku bilang padamu, berhentilah dan diam di tempatmu. Diam di tempatmu, Sartas! Orang bisa menyelamatkan dirinya dari senjata, tapi tidak dari keadilan. Gayatri, semua akan baik-baik saja. Yang Mulia akan datang sebentar lagi. Tidak, Swarnaleka. Tidak ada yang benar jika Yang Mulia melakukan apa yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia tidak boleh melakukannya. Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa, Swarnaleka. Ratu Gayatri sedang marah. Ini sudah lama, tapi Yang Mulia belum datang. Aku sudah kehilangan kesabaranku. Aku rasa Yang Mulia tidak akan memenuhi janjinya. Di sini ada raja, tetapi janjinya semuanya palsu. Sepertinya salah mengharapkan keadilan. Lebih baik aku menghabisi hidupku. Ragiswari, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan ini!
Yang Mulia, kau memenuhi janjimu? Kau membunuh Sartats? Apa kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri? Yang Mulia, aku sudah meragukanmu dan juga keadilanmu. Tapi hari ini kau membuktikan tidak mendengarkan siapapun kecuali keadilan. Tidak keluarga atau pasangannya. Pengawal, cepat lepaskan kain dari wajah Sartats. Aku ingin melihat wajah pembunuh saat dia sudah tidak bernyawa. Of this? Kakak. 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 Kakak, apa yang terjadi? Yang Mulia, apa ini? Katakan. Jangan bercanda denganku. Kakak, buka matamu. Buka matamu. Kakak, buka matamu, kakak. Suamiku, sepertinya dia sudah mati. Bagus kalau sudah. Dia banyak menimbulkan masalah. Tadi kau pergi untuk memenggal kepala Sartas, tapi kau kembali dengan tubuh kakakku. Katakan siapa yang membunuhnya? Siapa pembunuh kakakku? Katakan padaku. Aku yang menembakkan senjata padanya. Tapi tadi yang kutembak adalah Sartats. Lalu kenapa bisa menjadi dia? Katakan apa yang ingin kau katakan. Siapa pembunuh kakakku? Katakan siapa yang membunuh dia. Akulah yang telah membunuhnya. Kakakmu mati karena peluruku yang kutembakkan dari senjataku. Tidak! Kau membunuh kakakku! Kau membunuh kakakku! Kau membunuhnya! Kau membunuh kakakku! Kau membunuhnya! Kenapa? Hah? Kenapa kau membunuhnya? Kenapa kau melakukan itu? Apapun yang terjadi, semua terjadi tanpa disadari, ha? Tanganmu dipenuhi oleh darah kakakku. Dan hanya darah yang bisa menghapus noda itu. Budi dibalas budi, nyawa dibayar nyawa. Itulah keadilan yang mulia. Karena melakukan kejahatan dengan mengambil nyawa kakakmu, maka Raja Amerkot Indravadan dijatuhi hukuman mati. Gayatri! Kakak! Suamiku, banyak sekali pertumpahan darah di sini. Ayo kita pergi saja, ayo. Tenang, Kokila. Permainan ini telah berubah dengan cepat. Kita akan mengerti nanti. Kakakku tidak mati karena kecelakaan. Dia telah dibunuh. Kalian semua
sudah membunuh kakakku. Dan aku tidak akan membiarkan kalian. Termasuk kau. Juga kau, dan juga kau. Mansing, dengarlah. Iya. Afdes sedang bersembunyi di utara hutan Amerkot. Kau harus membunuhnya. Dan aku juga akan mengatakan padamu, di mana harus menyimpan mayatnya setelah kau membunuhnya. Ingat itu baik-baik. Apa? Tapi Ibu Suri, baiklah. Jika Yang Mulia sudah bergerak, taruhannya adalah akan mati. Tidak, anakku. Tenanglah. Tenanglah, anakku. Tenanglah, Rageswari. Jika kakakmu mempunyai waktu hidup yang sebentar, apa yang dia bisa lakukan di sini? Benar begitu kan? Hidupnya tidak sebentar. Hidupnya sebentar karena dibunuh. Ikhlaskan saja, nak. Ini semua adalah kehendak Tuhan. Beberapa kehendak Tuhan, tapi beberapa karena dibunuh dengan paksa. Kau juga diambang kematian, tapi apa kau mati? Aku tidak akan membiarkan ini. Rageswari, kau tidak seharusnya berkata seperti itu, nak. Tenanglah, tenanglah, nak. Tenangkan dirimu. Yang Mulia, dia sedang terganggu pikirannya. Lepaskan aku! Aku akan membawa dia, akan menjelaskan padanya. Ayo, ikutlah denganku, sayang. Ayo, ikutlah. Ikutlah denganku. Ayo, ikutlah. Tenangkan dirimu. Bagaimana Yang Mulia bisa melakukan kesalahan besar seperti itu? Aku menemukan bahwa ini hanya kejadian biasa atau konspirasi. Sini kau, duduk. Kau wanita tua, tidak usah pura-pura baik denganku. Aku tahu kau ini adalah dalang kematian kakakku. Seberapa tua pisau belati ini, dia hanya butuh darah, bukan? Katakan, kenapa kau membunuh kakakku, ha? Sartats adalah taruhanmu, kan? Untuk memisahkan Yang Mulia dan Gayatri, kau butuh Sartats untuk menjadi taruhanmu. Tapi kenapa harus kakakku? Kau wanita tua, katakan! Bagaimana aku bisa bilang padamu bahwa tidak mungkin untuk memisahkan Yang Mulia dan Gayatri? Sartats adalah taruhan untuk memisahkan Yang Mulia dengan Gayatri, kan? Tapi kenapa kakakku yang harus jadi korban? Jika ada permintaan lain, maka katakan padaku. Yang Mulia Gayatri telah membebaskanmu. Jadi kau bisa kabur dari sini. Yang Mulia akan datang padamu dan membunuhmu. Karena kau adalah targetnya Yang Mulia. Kau harus lari ke hutan itu agar Yang Mulia mengikutimu dan terus mengejarmu. Di antara bebatuan kau akan menemukan mayat. Mayat Afdes. Ketika Yang Mulia menembakmu, dia akan merasa bahwa peluru itu ditembakkan padamu dan kau akan mati. Tapi ketika dia turun dari kudanya dan datang untuk melihatmu, dia akan melihat mayat yang sudah tergeletak di sana. Dia akan merasakan bahwa pria itu mati karena pelurunya. Seorang penyihir juga tidak membunuh kerabatnya, nak. Kakakmu adalah kaki tanganku. Apa dia telah mematahkan mainannya sendiri, nak? Aku tidak melakukan apapun. Sini, kalau bukan kau, lalu siapa yang melakukannya? Akan kukatakan padamu, nak. Kau akan melihat kebenarannya. Yang Mulia Indravada dan Singdeo adalah pembunuh yang sebenarnya.
Ini hanya luka kecil. Nanti juga akan sembuh. Luka pasti akan sembuh. Tapi bagaimana dengan luka Rageswari? Dia terluka karena perbuatanmu. Ada 2 mayat pada hari ini di istana ini. Satu adalah Avdes, dan satunya adalah keadilanku. Aku bertanggung jawab atas kematian Avdes. Tapi Ratu Gayatri, kau bertanggung jawab atas kematian orang yang aku adili. Jika kau tidak membebaskan Sartaj, maka aku tidak akan mengejarnya. Dan Avdes tidak akan mati di ujung peluruku. Karena aku telah melakukan sebuah dosa hari ini. Tanganku dipenuhi oleh darah orang tidak berdosa. Dan darah ini tidak akan pernah bisa hilang. Tidak! Itu tidak boleh hilang. Aku tidak mengizinkan darah kakakku dicuci. Aku bersumpah atas nama kakakku. Sebelum kayu apinya terbakar, aku akan membalas kematian kakakku dengan membunuh Yang Mulia dan Gayatri. Apakah kau sudah gila, Rageswari? Kau tahu apa yang kau bicarakan? Tidak mudah untuk membunuh Yang Mulia, nak. Dia adalah seorang raja. Baiklah, aku tahu kau bisa membunuhnya. Tapi apa yang akan kau terima? Selain kehancuran, itu yang akan kau terima. Balas dendam tidak melihat seperti itu. Tapi keadilan melihat segalanya, nak. Kau harus memutuskan apa kau mau balas dendam atau mau keadilan. Tidak sekali, tapi kakakmu telah dibunuh 2 kali. Sekali di tangan Yang Mulia, dan yang kedua kali ketika Ratu Gayatri telah menolak cintanya. Jadi, peluru Yang Mulia dan kata-kata Ratu Gayatri itu yang telah membunuh kakakmu. Itu makanya aku akan membunuh mereka berdua. Dan akan kubunuh sekarang. Sekarang juga. Dengarkan aku dulu, Rageswari. Lepaskan aku. Dengar. Dengan membunuh kalian, mereka akan bebas. Kau harus menjebak mereka di rawa itu, maka mereka tidak akan membebaskan diri mereka ataupun tinggal di sini. Dan mereka akan merasa sibuk. Maksudmu? Hanya ada satu cara. Tidak. Aku tidak mau melakukannya. Aku tidak bisa melakukannya. Yang Mulia, apapun yang kau lakukan, kau melakukannya tanpa sadar. Sebuah dosa yang dilakukan tanpa sadar adalah kesalahan. Kesalahan jika dilakukan dengan sengaja, itu adalah dosa. Ratu Gayatri, apapun yang kau lakukan dengan sengaja. Ya, aku telah membunuh Avdes. Tapi kau yang bertanggung jawab atas semua hal yang terjadi ini. Ratu Gayatri, kau juga bertanggung jawab atas dosa yang telah aku lakukan. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Tidak akan pernah bisa. Ratu, kau baik-baik saja? Ibu Ratu,
Ibu Ratu, apa yang sudah aku lakukan? Aku ingin menghentikan Yang Mulia dari melakukan dosa besar. Aku ingin melindungi kehormatannya, tapi aku ternodai dengan citraku. Pertanyaannya adalah bagaimana namamu bisa ternoda? Peluru yang Mulia tembakkan untuk membunuh Sartas. Bagaimana Afdes bisa dibunuh dengan itu? Bagaimana aku bilang padamu keadaan Rageswari? Dia kehilangan kehormatannya, kehilangan kakak yang telah melindunginya. Kau pasti penasaran kabar tentang dia, kan? Aku sama sekali tidak mengerti, Ibu Suri. Bagaimana aku bisa melakukan hal yang paling buruk seperti ini? Bagaimana mungkin mataku bisa sampai dibodohi begini? Aku yakin kalau aku telah menembak Sartas, tapi bagaimana bisa? Afdes lah yang ada di sana dan aku tembak. Lalu apa yang Afdes lakukan di tengah hutan seperti itu? Yang Mulia, sudahlah. Jangan pikirkan apa yang sudah terjadi. Pikirkan saja situasi sekarang. Bagaimana cara mengendalikan Rageswari? Nasib sudah tidak adil baginya. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa panggil dia lagi. Afdes telah membunuh semua kerabatnya demi tahta. Sekarang Afdes juga. Sungguh, sekarang tidak ada yang melindungi Rageswari dan kerajaannya. Tidak ada seorang pun. Tidak ada. Aku telah melakukan sebuah dosa besar. Tidak, Yang Mulia. Kau jangan menyerah begitu saja, Nak. Lihat, bertobat adalah solusinya. Dan kau harus bertanggung jawab atas Rageswari dan juga kerajaannya. Ini adalah penyesalanmu, Nak. Dan kau harus menebus semua itu, Nak. Aku akan pergi dan melihat apa semua sudah selesai untuk upacara terakhir Afdes. Pria malang itu, hidup dan kematiannya telah berlaku tidak adil padanya. Dengar Yang Mulia, aku tahu bahwa kejadian itu telah memberikan kesedihan bagimu. Tapi berapa lama kau akan membawa beban atas kejadian itu dan berpikir itu ulahmu? Berapa lama kau akan menghukum Ratu Gayatri dan dirimu sendiri atas kejahatan yang tidak kau lakukan? Ibu telah membela Ratu Gayatri. Meskipun ibu tahu apa yang telah dia lakukan. Aku percaya pada Ratu Gayatri. Dia tidak bersalah. Tidak, Ibu. Apapun yang terjadi pasti ada alasan untuk kebencian Gayatri. Tapi dengan fakta ini, itu tidak akan mengubah apapun, Ibu. Nyatanya Afdes kini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Orang yang tidak bersalah telah kehilangan nyawanya karena perbuatanku. Seorang gadis tidak dihormati di istananya sendiri. Tidak, Ibu Ratu. Gayatri tidaklah selalu benar. Menantuku adalah pemain yang lemah. Lupakan pertemanan, tapi aku tidak bisa menikmati kebencianku dengan dia lagi. Dia sudah keras kepala. Yang Mulia, ibu palsumu dan istri kedua tidak akan pernah mengatakannya padamu. Bahwa kenyataan dan mengapa aku bisa bermain dengan baik. Kokilah, berapa kali aku bilang padamu bahwa...
rajamu dan bilang padanya bahwa gadis yatim piatu telah datang untuk mencari keadilan atas kematian kakaknya. Dan dia tidak akan pergi dari sini sebelum mendapat keadilan. Kakak, kakak, kakak. Di mana Raja Keadilan, Rana Indrapadansing? Di mana dia? Suamiku, aku takut melihatnya. Aku mau ke dalam saja. Kokila, diamlah kau di sini. Mungkin sekarang dia akan melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Dia akan menyingkirkan Yang Mulia dari tahtanya. Kakak. Salam Yang Mulia. Salam. Saat raja datang, orang harus bangun dan menyapanya. Tapi maaf karena kakakku tidak bisa bangun dan menyapamu. Yang Mulia, aku minta maaf padamu atas kelakuan dia yang tidak sopan. Sebelumnya aku juga sudah datang ke istana ini dan meminta keadilan. Tapi lalu seorang wanita datang dan juga meminta sebuah keadilan pada Yang Mulia. Dia sudah datang pada Raja Indrapadansing Deo. Aku melapor pada Raja Amerkot tentang dia sendiri. Kakakku, apapun dia bagimu dan bagi dunia ini, tapi dia segalanya untukku. Dia memang sudah menantangmu, dan dia sudah kalah, dan dia menerima kekalahannya. Dia pergi dari istanamu, kan? Tapi kenapa kau membawanya kembali? Dengan membawanya kembali, kakakku sudah melakukan kesalahannya lagi. Karena dia jatuh cinta. Apapun yang dia lakukan, itu karena jatuh cinta. Cinta itu buta, bukan? Dengar, aku minta maaf atas apa yang telah terjadi. Aku tidak akan terima. Aku ingin membalas dendam. Aku ingin balas dendam untuk kakakku. Dengan cara mengatakan pada Sartats, kau sudah merendahkanku di depan istana. Rageswari, sebelum membuat tuduhan kotor kepada kami, kita lihat saja apa yang kau dan kakakmu tahu tentang kehormatan wanita. Yang tahu tentang kehormatan adalah dia yang sudah kehilangannya. Rageswari, kau... Ratu Gayatri. Biarkan dia berbicara. Ratu Gayatri, kau sudah membantu Sartats kabur dari penjara. Dan kau Yang Mulia, kau sudah membunuh kakakku. Kalian sudah kejam padaku. Kalian berdua adalah penjahat. Aku ingin kalian berdua dihukum. Dan mayat kakakku dipindahkan dari sini.
Rageswari, aku mengerti kesedihanmu. Dan aku menerima kematian sebagai hukuman atas dosa yang kulakukan. Bagus Yang Mulia, bagus Kang. Raja Amerkot sudah membunuh kakakku. Dan Raja Amerkot harus mematuhi peraturan. Apa kematian adalah hukuman? Ya. Kematian akan membebaskan kalian berdua. Kalian akan mencapai keselamatan. Tapi bagaimana denganku? Aku akan sendiri di dunia ini. Apa yang aku punya? Hanya kehormatan dan kakakku. Tapi keduanya sudah diambil dariku. Apa yang kau inginkan? Apakah aku harus menghukum? Aku tidak bisa mengembalikan apa yang diambil dari dirimu. Tapi aku akan memberikan apa yang kau minta padaku.